Ya pemirsa, ironis jika melihat kondisi ruang lahan hijau di Jakarta ini dibandingkan dengan pembangunan mal yang begitu pesat. Hilangnya ruang terbuka hijau yang tergantikan oleh mal justru akan menyebabkan hilangnya aspek sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami di studio pengamat tata kota Elisa Sutanujaya. Apa kabar Ibu Elisa? Kabar baik. Baik, Ibu Elisa, tentunya banyak sekali alasan-alasan kenapa ruang terbuka hijau di Jakarta ini menjadi minim. Tapi saya akan bertanya dulu terlebih dahulu mengenai pembangunan mal. Menurut Ibu Elisa, seberapa besar kontribusi dengan pembangunan mal ini sehingga membuat minimnya ruang terbuka hijau di Jakarta? Sebetulnya tidak serta-merta seperti itu ya. Makin mall banyak, lalu ruang terbuka hijau otomatis makin dikit. Sebetulnya itu bisa terjadi sama-sama, keduanya bisa berkembang bersama-sama. Tapi yang banyak terjadi praktek adalah banyak sekali lahan-lahan yang di dalam tata ruang, misalnya untuk ruang terbuka hijau atau apa, atau yang tadinya milik pemerintah pusat, itu misalnya dikerjasamakan oleh pemerintah, oleh pihak developer dan akhirnya berubah jadi mall. Contoh seperti itu misalnya mall Taman Anggrek atau kayak kita punya lahan sangat besar di Pantai Indah Kapuk milik pemerintah pusat waktu itu oleh Kementerian Kehutanan, sekarang jadi hunian kompleks Pantai Indah Kapuk gitu. Jadi nggak cuma hanya mall saja, jadi hunian pun tempat tinggal, kantor dan lainnya juga memberi kontribusi terhadap menyusutnya ruang terbuka hijau gitu. Oke, jadi ada banyak pihak yang berkontribusi ya. Tapi Ibu Elisa, kalau melihat karakteristik dari warga Jakarta, banyak yang menilai bahwa pembangunan mal banyak dibangun karena memang masyarakat Jakarta sendiri yang memang meminta adanya mal. Mereka memang senang sekali pergi ke mal. Jadi mungkin pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk pembangunan mal dibandingkan untuk ruang terbuka hijau. Menurut Bu Elisa setuju tidak dengan anggapan seperti itu? Itu anggapan yang sangat salah ya, karena itu seperti mengabaikan apa yang apa yang sebenarnya dimau oleh warga. Kayak misalnya apakah sebelum misalnya mall di bilangan Sudirman Tamrin pernah nggak tanya dulu ke warga Kebun Kacang yang di belakangnya atau di Tanah Abang, apa mau nggak sih dibangun mall di sini gitu. Kita kan tidak pernah tahu itu sampai mall itu sudah ada dan dibangun dan mereka tidak bisa protes gitu. Atau jangan-jangan kita lebih butuh Taman Anggrek karena dulu kan benar-benar bertaman anggrek gitu di sana ya, banyak anggrek di sana. Jangan-jangan lebih butuh Taman Anggrek daripada mall Taman Anggrek gitu. Nah ini yang tidak pernah ditanyakan, tidak pernah ada dialog antara pemerintah, developer dan warga di situ, karena memang peran partisipasi publiknya sangat minim untuk pembangunan mall atau bangunan skala besar seperti itu. Lalu menurut Bu Elisa sebetulnya apa yang membuat sampai ada 173 mall di Jakarta? Kenapa pemerintah DKI selama ini yang kita tahu justru mungkin lebih gemar membangun mall dibandingkan ruang terbuka hijau? Sebenarnya bukan gemar ya, jadi kan ada Jakarta ini adalah magnet yang sangat baik untuk properti gitu. Membangun mall itu adalah istilahnya kayak prasyarat jika ingin mengambil untung gitu. Nah itu dan itu pun akan memiliki untung jangka panjang karena dia akan terus mau nggak mau tenannya akan harus membayar servis dan itu adalah bisnis yang baik bagi developer gitu. Jadi tentu saja yang ada di benak mereka adalah pasti pertama bangun mall atau ruko atau sejenisnya ya, yang bisa menarik masyarakat untuk datang gitu. Nah ya kalau sudah mereka punya ide ya tinggal diajukan ke pemerintah gitu kan, dan pemerintah yang mengeluarkan izinnya. Nah ini memang bisnis yang baik untuk pihak tertentu gitu. Jadi untuk sisi yang lain sebetulnya pembangunan mal ini tidak selalu ada negatifnya, tetapi juga ada positifnya gitu ya? Bukan, jadi memang ada keuntungan bisnis di balik itu ya bagi perusahaan properti gitu, bukan bagi warga keseluruhan ya gitu. Oke. Dan kalau misalnya dengan kita mulai berbicara sekarang mengenai ruang terbuka hijau, apa sih yang bisa masyarakat Jakarta dapat dari ruang terbuka hijau yang lebih banyak? Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan ruang terbuka hijau, tapi memang akan menimbulkan banyak friksi dan ketegangan saat mencapai itu gitu. Kayak misalnya contohnya sepanjang rel kereta api yang dimiliki oleh PT Kereta Api itu adalah 10 meter kiri kanan biasa aja itu adalah milik negara dan biasanya dipakai untuk ruang terbuka hijau biasanya kalau menurut ini ya, kalau kita lihat tapi kita lihat pada kenyataannya enggak, mulai dari pabrik sampai hunian tuh ada di situ gitu. Dan kadang-kadang dibisniskan juga oleh orang kereta apinya sendiri, malah jadi mall contohnya salah satunya yang kayak di Mangga 2
Nah itu sebenarnya ada banyak cara, tapi ya itu untuk mencapainya itu memang banyak friksi gitu jadinya. Gitu. Oke, banyak friksi. Oke, Bu Lesti, nanti kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali bersama dengan saya pengamat tata kota Ibu Elisa Sutanujaya. Ibu Elisa, ini persoalan mengenai sempitnya ruang terbuka hijau ini kan banyak persoalannya. Tapi yang harus dilakukan oleh Pemda pertama kali untuk segera menambah ruang terbuka hijau ini sampai memenuhi kuota 30% ini, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau dari pihak pemerintah kayaknya mereka udah cukup ini ya, ada usaha terutama yang dari Waduk Pluit, yang Waduk Ria Rio, ini pemerintah daerah ya, kita belum bicara pemerintah pusat yang punya banyak lahan. Saya rasa cukup ya, karena untuk misalnya mereka harus mengalokasikan dana sangat besar, itu biasanya harus ada perencanaan dulu di APBD dan sebagainya. Dan saya rasa dia juga harus mengeluarkan semacam peraturan yang untuk menjamin, untuk mendorong masyarakat terutama yang memiliki properti jumlah besar tertentu untuk memenuhi kewajibannya membuat RTH. Jadi kayak misalnya developer perumahan, itu juga dia harus menyediakan RTH tentu saja. Nah ini yang masuk dalam fasus dan fasum, yang selama ini kurang tegas untuk dikejar oleh pemerintah gitu. Oke, itu untuk pelaku bisnis ya? Iya, pelaku bisnis. Jadi yang punya kompleks perumahan, pengembangnya, nah itu mereka wajib menyediakan fasus dan fasum, ada hitungannya. Misalnya berapa 20% untuk fasilitas umum, pendidikan, RTH, fasilitas beragama, nah itu harus disediakan sebetulnya semuanya. Dan harus diatur juga dalam undang-undang di Pemda. Sebetulnya gitu ya? Sudah ada, tapi pelaksanaannya itu yang sampai sekarang menurut ini kurang ya? Kurang, kadang bisa di trade off, ditukar dengan sesuatu, misalnya dengan proyek lain atau dengan apa dan sebagainya, itu bisa ditukar gitu. Itu kan sempat jadi masalah di pilkada sebelumnya. Kalau masyarakat biasa apa yang harus mereka lakukan kalau gitu untuk bisa menyumbangkan terhadap terciptanya ruang terbuka hijau? Sebenarnya ruang terbuka hijau ada banyak fungsi. Fungsi yang lain adalah untuk perbaikan lingkungan hidup dan untuk resapan air. Jadi sebetulnya kayak misalnya ada peraturan misalnya untuk satu lahan tertentu hanya boleh dibangun 60%-nya, ya 40%-nya ya memang harus dibuat ruang terbuka hijau atau ruang terbuka gitu, dan itu sebaiknya tidak dibangun bangunan karena kehilangan 40% itu yang akan berkontribusi dari kecil-kecil jadi banyak yang untuk ini ya Pak, untuk penyerapan hujan gitu. Karena kalau misalnya seluruh rumah yang ada landed house kita istilahnya ya, rumah di atas tanah yang di Jakarta memenuhi peraturan itu saja, berarti otomatis kita bisa mengembalikan kapasitas peresapan air ke dalam tanah. Jadi kita akan mengurangi masalah banjir juga tentunya. Kalau misalnya pemerintah DKI Jakarta mentargetkan akan memenuhi 30% ruang terbuka hijau di Jakarta ini, menurut Ibu Elisa realistis tidak? Paling tidak 5 tahun ke depan sampai pemerintahan Jokowi Ahok ini selesai. Enggak realistis. Oh, enggak realistis. Jadi itu tadi kan saya tadi bilang sebetulnya 30% itu dari pemerintah nasional dalam bentuk undang-undang kan. 10% untuk swasta, 20% untuk pemerintah. Jadi sekarang yang kita punya itu cuma 9, berapa persen yang milik publiknya, dalam hal ini milik pemerintah. Nah itu untuk mengejar itu dia harus bangun sekitar berapa 600 kali Monas. Dan 600 kali Monas. Iya, untuk bisa mencapai itu, dan saya rasa itu agak mustahil. Pertama juga dari dulu saya mempertanyakan soal 30% itu, kita tidak bisa menyamakan 30% untuk daerah yang sangat urban seperti Jakarta. Nah itu juga pertanyaan besar. Itu sebetulnya tidak baik juga disamaratakan semua kota gitu. Jangan-jangan Jakarta bisa dengan di bawah itu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Oke, gitu. Ibu Lesti, ini pertanyaan terakhir. Apabila dengan sekarang keputusan untuk menghentikan izin mal sementara ini bisa untuk paling tidak meningkatkan ruang terbuka hijau saja, menurut Ibu efektif tidak? Kurang efektif sih sebetulnya. Ya karena bisa saja misalnya nih ya, lahan milik pemerintah nasional, oke, dikerjasamakan. Misal contohnya Wisma Peruri yang sudah tidak dipakai di daerah Kebayoran. Itu kadang-kadang dari pemerintah nasionalnya juga gitu. Misalnya akhirnya kita kerjasamakan dari bentuk yang lain, kantor. Dia tidak ada benefit bagi pemerintah nasional untuk menjadikan itu jadi taman gitu. Memang agak susah.
sepertinya. Karena sekali lagi bukan yang memberi kontribusi tidak hanya mall, tapi juga bangunan-bangunan lain juga yang berdiri, mulai dari kantor, dari rumah, kompleks perumahan, itu juga memberi kontribusi terhadap pemakaian ruang gitu. Oke, kalau kompleks perumahan apa kontribusi terhadap kurangnya? Jadi kalau misalnya developernya mengabaikan persentase yang harus dia bangun untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, dalam arti ini taman juga, nah itu berarti juga ada kontribusi gitu di situ. Kalau misalnya dia melanggar aturan itu, ya berarti berkurang juga kan RTH-nya. Gitu. Dan contohnya lagi begitu banyak ya ininya di daerah rawa yang harusnya di Pantura Jakarta tuh seharusnya itu RTH semua kecuali Ancol dan bagian tertentu gitu. Nah itu semua kan dilanggar semua dari sepanjang 20 km itu. Oke, boleh kalau lalu gitu realistisnya berapa dong? Ya, paling tidak apa yang paling realistis harus dilakukan oleh Pemda Jakarta untuk paling tidak meningkatkan RTH ini, paling tidak mungkin kalau tidak sampai 30%, paling tidak sampai 15% lah. Itu lagi persentase itu yang bikin membuat kita mengikat kan ya. Padahal itu misalnya di daerah ini kurang RTH ya, contohnya Jakarta Barat itu sangat kecil dibandingkan daerah-daerah lain. Nah itu berarti Jakarta Barat harus secara strategis memetakan mana daerah-daerah yang perlu RTH. Nah itu mengenai berapa besarannya itu akan sangat tergantung karena bisa saja per kelurahan atau bisa saja per RT RW atau per kecamatan punya sebesar apa gitu. Nah ini kan sangat fleksibel, nggak mesti lihat persentasenya harus gini atau apa. Akhirnya demi memenuhi persentase itu akhirnya nggak tepat. Bisa saja akhirnya di Jakarta Barat tapi udah mepet sama Tangerang, tapi akhirnya apa gunanya karena nggak di dekat dengan pemukiman warga gitu misalnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Elisa Sutanujaya atas analisis Anda mengenai ruang terbuka hijau. Dan pemirsa, sebelum kita menutup mengenai segmen ini mengenai ruang terbuka hijau, berikut kami hadirkan mengenai tanggapan warga Jakarta akan arti pentingnya taman di ibu kota Jakarta. Berikut ini. Kalau aku bilang masih kurang ya, apalagi taman-taman di Jakarta gitu. Walaupun ada juga kayaknya pohon-pohonannya juga belum tumbuh banyak banget, masih rada-rada gersang gitu. Jadi sulit banget didapetin. Terakhir ke taman kapan? Terakhir ke taman 2009-an, itu Taman Suropati. Itu terakhir ke situ. Ya jelas taman dong Bu. Iya, karena kalau yang nama mall itu kan hanya mereka berduit aja yang ke mall. Sedangkan tamannya dibutuhkan masyarakat untuk rekreasi kan gitu, untuk penyegaran kan gitu. Enakan banyakkan taman atau mall? Enakan banyak taman. Dari taman. Apa Bu? Ya, melihat itu fungsi dan tempat rekreasi buat jalan-jalan kalau sore ngadem-ngadem gitu. Fasilitasnya mungkin kalau malam sini lampu masih suka mati ya, jadi banyak yang suka pada berduaan. Iya, kalau sore mah lebih rame lagi, banyak anak-anak pada main, bawa keluarga gitu lebih banyak lagi kalau sore. Sama yang, tapi kalau bisa sih ya itu. Ini kan kayaknya, tapi kalau kebersihan sih kayaknya udah ini ya, agak kurang sih ya. Tapi mungkin karena yang kerjanya juga nggak banyak, tamannya luas begini, tapi cuma satu atau